apabila dituangkan secara teratur, sistematis, dan mudah untuk dimengerti. Kemampuan untuk menulis tidak diperoleh secara spontan, akan tetapi didapat melalui usaha sadar dengan menuliskan atau mempertimbangkan sesuatu secara teratur. Jadi, menurut kelompok kami, menulis adalah suatu kegiatan yang melibatkan penggunaan bahasa tertulis untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau pesan dengan cara yang efektif dan juga bermakna. Selanjutnya, kita lanjutkan kepada tujuan menulis. Tujuan menulis dapat dirunut dari tujuan-tujuan komunikasi yang cukup mendasar dalam konteks pengembangan peradaban dan kebudayaan masyarakat itu sendiri. Adapun tujuan penulisan tersebut yaitu yang pertama untuk menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa, termasuk pendapat dan pandangan seseorang terhadap fakta, data, dan peristiwa agar khalayak pembaca dapat memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di seluruh dunia. Yang kedua, yakni digunakan untuk membujuk. Nah, melalui tulisan, seorang penulis berharap pembaca dapat menentukan sikap apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan. Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. Untuk tujuan yang ketiga yakni untuk mendidik. Nah, mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca, hasil tulisan wawasan pengetahuan seseorang akan terus bertambah, kecerdasan akan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku dari seseorang. Orang-orang yang berpendidikan misalnya, mereka cenderung lebih terbuka dan penuh akan toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. Selanjutnya, yang keempat, yakni untuk menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi. Namun, media cetak dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau bacaan-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan penglipur lara untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk berkutat dengan aktivitas. Adapun jenis-jenis menulis, yang pertama eksposisi. Eksposisi biasa disebut dengan pemaparan, yakni salah satu bentuk karangan yang berusaha menerangkan, menguraikan, atau menganalisis suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pengetahuan dan pandangan seseorang. Selanjutnya mengenai menulis deskripsi. Menulis deskripsi adalah sebuah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata terhadap suatu benda, tempat, suasana, ataupun keadaan. Selanjutnya mengenai menulis narasi atau kisahan, merupakan sebuah corak tulisan yang bertujuan untuk menceritakan rangkaian peristiwa atau pengalaman manusia berdasarkan perkembangan dari waktu ke waktu. Selanjutnya mengenai menulis argumentasi. Menulis argumentasi merupakan corak tulisan yang bertujuan untuk membuktikan pendapat penulis untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca agar menerima pendapatnya. Selanjutnya yang terakhir ialah menulis persuasi. Menulis persuasi adalah sebuah karangan yang berisi paparan berdaya ajuk ataupun berdaya himbau yang dapat membangkitkan ketergiuran pembaca untuk meyakini dan menuruti himbauan implisit maupun eksplisit yang dilontarkan oleh seorang penulis. Teknik menulis ada 4. Yang pertama, mudah. Tulisan harus mudah dipahami oleh pembaca.
Hindari penggunaan bahasa yang terlalu rumit atau yang hanya dimengerti oleh orang yang ahli dalam bidang tersebut. Yang kedua, sederhana. Teknik menulis yang sederhana akan membuat tulisan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu berlebihan atau kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Yang ketiga, langsung. Tulisan harus langsung mengarah pada topik yang akan dibahas. Hindari penggunaan kata-kata yang tidak perlu atau informasi yang tidak relevan dengan topik yang dibahas. Yang terakhir, tepat. Gunakan kata-kata yang tepat dan sesuai dengan konteks yang dibahas. Faktor yang mempengaruhi menulis. Dalam faktor ini ada dua yang mempengaruhi dalam menulis, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Dalam faktor eksternal, faktor ini diantaranya belum tersedia fasilitas pendukung berupa keterbatasan sarana dalam menulis. Selanjutnya yaitu faktor internal. Faktor internal ini mempunyai dua faktor, yaitu faktor psikologi dan faktor teknis. Dalam faktor psikologi, yaitu kebiasaan atau pengalaman yang dimilikinya oleh seorang penulis, dan faktor teknis berupa penguasaan atau konsep dan penerapan teknik-teknik dalam menulis. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.